wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di ruang kolaborasi tentang kaitan antara lokal sosial budaya dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Video ini hasil dari kolaborasi kelompok 2 CGP Angkatan 8 Kabupaten Cianjur yang terdiri dari 1. Agus Suheri, 2. Andri Firman Budiansa, 3. Yuda Ardiansa, 4. Usman, 5. Yeni Nur Aini. Di video kali ini, aktivitas kolaborasi diskusi kelompok kami terkait yang pertama, apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kami. Yang selanjutnya, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan perilaku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan. Yang pertama, kita akan membahas terkait kekuatan konteks sosio-kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun konteks sosio-kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain kearifan lokal. Cianjur memiliki tradisi dan kearifan lokal yang kuat seperti adat istiadat, tradisi pertanian, dan kehidupan pedesaan. Kearifan lokal ini mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan lingkungan, serta cara hidup yang berkelanjutan dan harmonis. Pendekatan Ki Hajar Dewantara memandang kearifan lokal sebagai sumber pengetahuan yang berharga dalam merespon tantangan global dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, agama dan kepercayaan. Cianjur memiliki keragaman agama dan kepercayaan termasuk agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Agama dan kepercayaan ini berperan penting dalam membentuk norma-norma, nilai-nilai, dan sikap sosial masyarakat. Pendekatan Ki Hajar Dewantara mengakui peran penting agama dan kepercayaan dalam membentuk hubungan internasional dan dapat mendorong dialog antar agama yang saling menghormati. Selanjutnya yang terakhir, pariwisata budaya. Cianjur memiliki warisan budaya yang kaya seperti Taman Purbakala Sang Hyang Sirah, Komplek Makam Gunung Padang, dan tradisi seni pertunjukan seperti wayang golek dan calung. Pariwisata budaya ini memainkan peran penting dalam mempromosikan pengertian saling antar masyarakat Cianjur dengan wisatawan dari berbagai negara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat mendukung pendekatan pariwisata budaya yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan menghargai kearifan lokal. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan jadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah kami. Baik, daerah Cipanas dan Pacet adalah daerah perkebunan dan pertanian. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Siswa kebanyakan anak-anak petani, sehingga pengajaran dan pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Artinya, tuntunan dan arahan pamong disesuaikan dengan nilai-nilai atau kodrat anak. Selain itu, Cipanas dan Pacet juga daerah pariwisata dengan segala hal positif dan tentunya ada hal negatifnya. Sehingga anak harus dibekali keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pariwisata
seperti bahasa asing, keterampilan pariwisata perhotelan, dan sebagainya. Selain itu, daerah Cipanas dan Pacet masyarakatnya agamis sehingga anak tentunya sudah dibekali pendidikan agama yang cukup. Kemudian di sekolah juga ditambah dengan kegiatan keagamaan yang menunjang sosiokultur untuk siswa, seperti kebiasaan positif salat duha dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan perilaku murid di kelas atau di sekolah di mana tempat kami bertugas, dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan. Baik, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan perilaku murid di kelas sesuai dengan konteks lokal sosial di daerah kami yang dapat diterapkan adalah kegiatan keagamaan. Mengapa seperti itu? Karena di daerah kami banyak terdapat pondok pesantren. Kemudian kami memperkuat nilai-nilai keagamaan di sekolah dengan kegiatan seperti salat duha, tadarus Al-Quran, peringatan Isra Mi'raj, dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu kami menganjurkan untuk berpakaian rapi serta menutup aurat. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Yang pertama, sulitnya membudayakan kearifan lokal di setiap sekolah di daerah kami. Yang ketiga, pendanaan untuk kegiatan keagamaan sangat minim. Yang ketiga, lunturnya sopan santun terutama dalam berkomunikasi siswa di daerah kami. Selanjutnya, upaya yang dilakukan di sekolah. Yang pertama, kita akan membahas sulitnya membudayakan kearifan lokal di sekolah. Itu dengan upaya memasukkan budaya kearifan lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan. Yang kedua, menjadwalkan penggunaan pakaian khas daerah pada saat pembelajaran di sekolah 1 hari dalam 1 minggu. Kemudian, dalam pendanaan kegiatan keagamaan, kami membentuk paguyuban orang tua untuk menggali sumber dana terkait kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, untuk yang lunturnya sopan santun terutama dalam komunikasi pada siswa, kami membiasakan penggunaan bahasa yang sopan dan santun setiap hari Rabu yang dikenal dengan Rebo Nyunda. Selanjutnya, hasil yang diharapkan. Untuk tantangan yang pertama, sulitnya membudayakan kearifan lokal di sekolah. Alhamdulillah, siswa tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karawitan di sekolah. Yang kedua, siswa merasa bangga menggunakan pakaian khas daerah di tempat daerah kami. Dan tantangan yang kedua untuk pendanaan kegiatan keagamaan. Dengan terbentuknya paguyuban orang tua, terdanainya setiap kegiatan keagamaan di sekolah yang diselenggarakan. Yang ketiga, tantangan yang ketiga, lunturnya sopan santun terutama dalam komunikasi. Alhamdulillah, banyak siswa terbiasa menggunakan bahasa yang sopan dan santun di tempat kami. Jadi, hasil yang diharapkannya telah terpenuhi. Alhamdulillah, semoga kedepannya bisa berkelanjutan. Terima kasih.